Yes. Salam Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Haleluya. Puji Tuhan. Semua wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Bisa kasih senyum kiri kanan, lihat Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini. Begitu Tuhan sangat mengasihi kita, begitu Tuhan baik memberkati kita, kita boleh datang ke rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita awali ibadah kita dengan doa pagi hari ini. Bapa yang baik, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau begitu baik mengasihi kami. Kau begitu baik menyayangi kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bawa pujian syukur kami. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Semua yang terhormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami datang dengan hati yang haus, hati yang lapar. Kami rindu Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada satu pujian rohmu yang hidup, penuhiku mengalir dalamku. Terima kasih Tuhan. Yesus. Rohmu yang hidup, penuhiku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di alammu,
terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Buka hati, buka hati, untuk jalan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyerahku. Buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyerahku. Buka hati untuk jalan-Mu, Yesus. Hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyesal. Katakan, ku buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati
Segala pujian, segala hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap Tuhan bersorak memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Kami akan siap meninggikan, kami siap memuliakan Engkau di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Firman terang jalannya. Firman terang jalan. Kristus lindungi dari
siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk menerima taburan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penghiburku. Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Yesus, kami sangat bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan melalui kemajuan teknologi dan kemajuan di bidang informasi komunikasi yang kami rasakan sangat menolong kami terhadap banyak hal. Tetapi kami juga menyadari bagaimana media sosial, kemajuan dalam hal teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan begitu banyak informasi yang keliru, yang salah kepada kami. Hari-hari ini Tuhan, kami melihat bagaimana melalui banyak media sosial ketuhanan Yesus Kristus diragukan. Kami melihat bagaimana di banyak sekali media sosial ketuhanan Yesus Kristus dijungkir balikkan. Tetapi pagi ini kami mau berkata dari hati kami yang terdalam dan melalui mulut kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Yesus Kristus adalah Allah kami. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kami. Yesus Kristus satu-satunya penebus kami. Engkau penolong kami, Engkau pembela kami, Engkau sumber jawaban atas setiap pergumulan kami. Dan sesungguhnya nama Yesus telah menjadi segala-galanya bagi kami. Demikian, kalau begitu banyak informasi mulai disajikan bahwa ada banyak sumber kebenaran yang sekarang ini boleh dilirik, tetapi kami mau berkata bahwa sumber kebenaran yang sejati hanya Alkitab firman Allah. Sumber kebenaran sejati bukan dari yang lain, tetapi hanya dari Injil Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya menjadi sangat penting bagi kami untuk makin mengerti akan firman-Mu. Menjadi sangat mendesak dan penting bagi kami supaya pengetahuan kami akan firman-Mu terus ditambahkan, sehingga ketika angin topan menerjang iman percaya kami, kami sanggup untuk terus kokoh berdiri karena ada firman yang benar yang kami pegang dalam segala keadaan. Itu sebabnya bersyukur untuk waktu ini di mana kami boleh kembali duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, turunkan berkat-Mu atas hamba-Mu yang sederhana, terbatas dan lemah ini Tuhan, supaya nyata bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengar bahwa kemampuan yang ada pada hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini datangnya hanya dari kuasa Yesus Kristus Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dengan roh hikmat yang datangnya daripada Tuhan, hati yang lembut yang siap untuk diajar, sehingga setiap kami diubahkan pola pikir kami, diubahkan pola laku kami untuk mempermuliakan Tuhan yang sudah teramat baik bagi hidup kami. Setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Yang beribadah di gereja diberkati, yang beribadah di rumah diberkati, karena dalam setiap hati yang rindu untuk beribadah dan menyembah Tuhan, di sana ada kuat kuasa Roh Kudus yang memaksimalkan perannya di dalam hidup kita untuk kita boleh menjadi penyembah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dasar biblika kita, ayat firman yang akan kita bahas pagi hari ini ada di dalam 3 nats. Langsung ditampilkan kakak. Yang pertama, kita akan membaca dari Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Saya minta tolong kepada jemaat Tuhan yang usianya di bawah 25 tahun. Jemaat Tuhan yang usianya di bawah 25 tahun, ya, akan membacakan nats ini bersama-sama. 1, 2, 3.
piala yang paling cantik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, dan Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Terima kasih. Nats kedua, kita akan melihat di dalam Matius pasal yang 4, ayatnya 1 sampai dengan 3a. Kali ini yang usianya 26 sampai 50 tahun, ya, akan mendapatkan giliran membaca nats ini dari usia 26 sampai 50 tahun. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada guru untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Roh Tuhan Yesus. Lalu datanglah si pencoba. Terima kasih. Nats terakhir Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya 1 dan kedua, yang usianya di atas 50 tahun, 51 sampai umur buahnya yang diberikan Tuhan, ya. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh orang untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya malam Yesus. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu strategi yang sudah diuji dan ini terbukti keberhasilan, tingkat kesuksesannya besar adalah kalau kita sedang berperang dengan sesuatu, salah satu strategi kemenangan yang baik adalah kita harus paham terlebih dahulu segala sesuatu berkaitan dengan musuh kita. Berapakah luas areanya? Berapakah jumlah penduduknya? Senjata apa saja yang mereka punya? Berapa banyak tentaranya? Semua perhitungan ini, kalau kita tahu seluk-beluk tentang musuh kita, tentu strategi yang kita pakai untuk menyerang musuh akan jauh lebih jitu. Itu sebabnya kalau kita melihat kepada sejarah bangsa Israel, setiap kali mereka mau memasuki atau menduduki atau mengalahkan satu bangsa, ingat ya, pada waktu mau pendudukan Kanaan, Tuhan mengutus 12 orang dari Israel untuk apa? Untuk mengintai, melihat dulu penduduknya seperti apa, kemampuannya seperti apa, supaya bangsa Israel mampu menyiapkan diri yang baik. Demikian juga ketika bangsa Israel akan menduduki, akan menyerang satu bangsa kecil, namanya bangsa Ai. Hal yang sama diperintahkan kepada mereka. Lihat dulu, intai dulu, supaya kamu tahu musuhmu itu macam apa. Dengan tahu kemampuan musuhmu, kamu akan tahu strategi apa yang harus kamu ambil. Bapak Ibu, hidup yang kita jalani setiap hari sesungguhnya adalah peperangan. Peperangan terhadap rasa cemas, peperangan terhadap rasa jengkel dan kemarahan, peperangan terhadap kebutuhan finansial yang harus kita perjuangkan, peperangan terhadap hubungan di dalam anggota keluarga yang mungkin kurang harmonis, peperangan terhadap banyak sekali hal. Tetapi jika kita ingin memenangkan tiap-tiap peperangan dalam hidup kita, ada salah satu strategi yang baik, yaitu bahwa kita harus tahu, mengetahui dengan baik sebetulnya bagaimana sih sifat-sifat dari pencobaan yang sedang saya hadapi. Nats yang pertama, Kejadian pasal yang ketiga, kita semua tahu konteksnya adalah bagaimana manusia pertama dicobai oleh si iblis yang mengambil rupa dalam bentuk ular. Kemudian Matius dan Lukas yang kita baca konteksnya sama, yaitu tentang pencobaan
pencobaan. Dan strategi yang baik untuk kita menang adalah ketahui dulu ada apa sih dengan pencobaan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan belajar bahwa pencobaan dapat terjadi di segala tempat. Mana Kak? Ditampilkan Kak. Bapak Ibu lihat, ketika Adam dan Hawa sedang dicobai, mereka tidak sedang ada di tempat yang buruk loh Bapak Ibu. Adam dan Hawa dicobai di Taman Eden, taman yang indah, taman yang lengkap. Tetapi Yesus dicobai di padang gurun, tempat yang panas, tempat yang gersang, tempat yang banyak kesukaran. Di Taman Eden terjadi pencobaan, di padang gurun juga terjadi pencobaan. Artinya siapapun kita bisa dicobai di segala tempat. Kita yang tinggal di kota besar bisa dicobai. Kita yang tinggal di desa, dusun, kampung bisa dicobai. Kita Bapak Ibu yang tinggalnya, bukan kita ya, yang tinggalnya di pesisir pantai, di sana pun pencobaan hadir. Di gereja pencobaan hadir, di penjara pencobaan juga hadir. Anak-anak belajar di sekolah secara tatap muka atau belajar di rumah secara online, pencobaan bisa hadir. Karena pencobaan ada di segala tempat. Yang kedua, pencobaan dapat terjadi pada semua orang, pada semua tingkat kerohanian. Adam dan Hawa dicobai bukan ketika mereka sudah jatuh dalam dosa loh Bapak Ibu. Belum. Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Tetapi manusia yang masih steril dari dosa ini pun bisa dicobai. Lalu Yesus dicobai ketika penuh dengan Roh Kudus. Tadi Lukas mengatakan ketika Yesus selesai dibaptis, keluar dari sungai Yordan, Roh membawa Yesus ke padang gurun. Yesus dicobai bukan ketika tingkat rohaninya sedang drop, tidak. Justru ketika sedang penuh dengan Roh Kudus, Yesus menerima pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang dalam semua tingkat kerohanian bisa dicoba. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin atau tidak mungkin bahwa orang menjadi sakit karena melakukan dosa? Mungkin, bisa loh ya, bisa. Pertanyaan saya, mungkin atau tidak mungkin orang yang tidak melakukan dosa tapi tetap sakit? Mungkin. Mungkin loh ya, mungkin. Sekarang saya tanya, bisa enggak seseorang mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa karena akibat dosa yang dilakukannya? Bisa, mungkin. Pertanyaan saya, bisakah orang yang sudah menjaga hidupnya dalam kekudusan dan kesucian tapi tetap mengalami kekurangan ekonomi? Bisa. Bisa, Bapak Ibu. Ini yang saya katakan bahwa tingkat kerohanian seseorang bukan jaminan bahwa hidupnya jauh dari pencobaan. Semua orang dalam semua tingkat kerohanian bisa dicoba. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, pencobaan dapat terjadi pada semua kondisi kehidupan. Adam dan Hawa dicobai dalam kondisi berkat yang lengkap. Adam dan Hawa tidak sedang kekurangan loh Bapak Ibu. Adam dan Hawa tidak berada dalam tempat yang sukar loh. Mereka ada di Taman Eden yang bagus, indah, lengkap. Bahkan
seseorang yang ada dalam kondisi kelimpahan berkat pun, di sana pencobaan bisa datang. Yesus dicobai dalam kondisi lapar. Matius dan Lukas mengatakan, setelah Yesus dibaptis penuh dengan Roh Kudus, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Lalu ayat berikutnya mengatakan, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, lalu laparlah Yesus. Bapak Ibu, dalam keadaan kenyang orang bisa dicobai, dalam keadaan lapar orang bisa dicobai, dalam keadaan kelimpahan orang bisa dicobai, dalam keadaan kesukaran, kesulitan orang bisa dicobai. Semua kondisi bisa mendatangkan pencobaan. Yang keempat, pencobaan terjadi atas seizin Allah. Perhatikan Bapak Ibu, pencobaan terjadi atas seizin Allah. Perhatikan, tetapi tidak selalu pencobaan sumbernya dari Allah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ada pencobaan yang datangnya dari Allah? Ada. Apakah ada pencobaan yang sumbernya dari kita sendiri yang tidak taat? Ada. Bapak Ibu lihat ini, pencobaan terjadi atas seizin Allah. Kita lihat Bapak Ibu, yang menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden itu siapa Bapak Ibu? Tuhan loh ya. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan di Taman Eden itulah Adam dan Hawa dicobai. Hati-hati, penafsiran yang keliru justru akan mengatakan begini, oh Tuhan sengaja bawa Adam dan Hawa ke Taman Eden supaya dicobai. Keliru loh ya, keliru, tidak demikian. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Di Taman Eden, Tuhan yang menempatkan mereka di sana. Lalu, kalau menurut Matius dan Lukas, yang membawa Yesus ke padang gurun adalah Roh Kudus. Bapak Ibu, dari kebenaran ini kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, persoalan-persoalan kita, pergumulan-pergumulan kita, pencobaan-pencobaan kita, diizinkan oleh Allah. Karena ada Allah yang menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, ada Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun. Tetapi hati-hati, tidak selalu pencobaan bersumber dari Allah. Prinsip yang lain, iblis adalah pencoba, bukan sumber kejatuhan. Iblis adalah pencoba, bukan sumber kejatuhan. Bapak Ibu, Adam dan Hawa dicobai oleh iblis dalam bentuk ular, dan Adam dan Hawa jatuh, tidak menang. Tapi perhatikan, Yesus juga dicobai oleh oknum yang sama. Jadi yang mencobai Adam dan Hawa adalah oknum yang sama yang mencobai Yesus. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Adam dan Hawa jatuh, tapi Yesus menang. Artinya begini Bapak Ibu, kalau memang kejatuhan manusia dalam pencobaan itu sumbernya si iblis, seharusnya siapa saja yang dicobai iblis pasti jatuh. Betul ya? Tapi ini tidak loh Bapak Ibu. Adam dan Hawa jatuh, tapi Yesus dicobai oleh pribadi yang sama, tapi Yesus menang. Itu artinya Bapak Ibu, iblis itu hanya bisa mencobai saya dan Bapak Ibu. Iblis itu hanya bisa
ada pada diri kita. Prinsip yang keenam, semua pencobaan adalah ujian ketaatan kepada firman. Bapak Ibu, apapun pencobaan yang sekarang ini sedang Bapak Ibu hadapi, apapun pergumulan yang saat ini sedang Bapak Ibu hadapi, apapun masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi, semuanya itu hanya pada ini saja. Semua pencobaan itu ujungnya adalah ujian. Apakah saya dan Bapak Ibu taat firman atau tidak? Perhatikan Bapak Ibu, baik kepada Adam dan Hawa maupun kepada Yesus, yang dilakukan iblis itu Bapak Ibu untuk menggodai baik Adam, Hawa maupun kepada Yesus, yang dipakai adalah memutarbalikkan firman. Ketika Adam dan Hawa sedang di Taman Eden, ular datang, itu langsung yang dipakai begini. Tuhan berfirman, kalau semua yang ada di tumbuhan di taman ini nggak boleh kamu makan, kan? Yang dipakai firman, tetapi diputarbalikkan. Demikian juga pada peristiwa pencobaan Yesus. Yesus dalam keadaan lapar, iblis datang. Pencobaannya belum makanan loh Bapak Ibu. Pencobaannya bukan nawarkan makan, bukan. Dalam keadaan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dalam keadaan lapar, pencobaannya yang ditawarkan lagi-lagi adalah firman. Bapak Ibu, semua pencobaan kita sesungguhnya hanya ujian saya mau taat firman atau tidak. Karena semua bentuk pencobaan yang disodorkan oleh iblis sifatnya hanya satu, supaya kita meragukan firman, supaya kita memutarbalikkan firman, supaya kita tidak taat kepada firman Tuhan. Orang yang kekurangan uang, itu pencobaannya kan banyak ya Bapak Ibu. Nunggu dengan berdoa, atau hutang, atau nolong, atau berencana bobol bank, banyak ya. Tapi dalam semua kriteria itu, godaannya antara bobol bank, apa utang, apa nyolong, itu semuanya kan tentang taat pada firman atau tidak. Jadi semua ujian kita, semua masalah kita sebetulnya adalah ujian. Apakah kita taat kepada Tuhan atau tidak? Ya, prinsip yang ketujuh, kita bisa menang atas pencobaan kita. Amin Bapak Ibu. Kita bisa menang atas pencobaan kita. Amin. Bisa Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita juga bisa kalah atas pencobaan kita? Bisa. Kabar yang kita sampaikan pagi ini melalui firman Tuhan, kita bisa menang. Bisa kok Bapak Ibu. Karena Yesus pun bisa menang. Adam dan Hawa memang jatuh, kalah dengan pencobaan iblis, tetapi Yesus menang. Kita pun dapat menang seperti Tuhan Yesus. Amin. Bisa Bapak Ibu. Kalau kita bertekad untuk taat kepada firman, pertolongan Tuhan tidak mungkin dilakukan dalam hidup kita. Yang ke-8 ya Kak Fe ya? Oke, yang ke-8. Prinsip yang ke-8. Pencobaan bisa terjadi saat sedang sendiri atau saat sedang bersama orang lain. Adam dan Hawa bersama-sama di Taman Eden, nggak sendirian. Tidak cuma Hawa saja, tidak hanya Adam saja. Tetapi Yesus ketika dicobai di padang gurun, Yesus sendiri. Bapak Ibu, ketika sendiri pencobaan bisa datang, ketika bersama-sama pencobaan juga bisa datang. Berapa banyak saya mendengar
bapak-bapak pasti semua jemaat sering mendengar ini. Ketika ada seseorang yang pasangannya sudah meninggal atau pasangannya sudah jauh sehingga dia sendiri, kadang-kadang ketika menghadapi situasi yang berat, contohnya ketika sakit gitu ya, itu pasti ada di batin kita. Coba, oh ya, nek aku ini masih punya suami. Coba, oh ya, nek aku ini masih punya istri. Pasti ada yang nolong aku ngeroi, mijiti, nyiapkan teh panas. Ada loh Bapak Ibu pemikiran begitu. Pertanyaan saya, apakah pasti yang punya pasangan pasti begitu? Banyak juga yang cerita sama saya, opo Mbak Asri, nek situ saja yang mengeluh, saya cepet mijiti, saya cepet ngeroi, nek saya ngeluh ditinggal tidur. Orang sendirian pun bisa masuk dalam pencobaan, tetapi orang yang bersama-sama pun bisa loh Bapak Ibu masuk dalam pencobaan. Mau sendiri, mau berbanyak, pencobaan tetap bisa datang untuk menggodai kita. Ketika saya ingat poin ini, pikiran saya langsung kesedot beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ketika saya bersama dengan Bu Sigit dengan in the gang-nya, ya, kami pergi. Saya lupa kami sedang membicarakan tentang apa begitu. Pokoknya Bu Sigit sedang cerita sesuatu, lalu teman-teman itu rapopo gitu ya. Kemudian Bu Sigit sambil bercanda bergurau, beliau ngomong iblis. Hanya guyonan Bapak Ibu. Tetapi tepat kata firman, tidak usah menyalahkan aku nyene iki mergo kowe. Aku nyene mergo kowe. Sendirian pun kita bisa jatuh. Sendirian pun kita bisa dicobai. Ada teman pun kita bisa jatuh, ada teman pun kita bisa dicobai. Karena pencobaan bisa terjadi saat kita sendiri maupun kita sedang bersama orang lain. Pertanyaannya, lalu aplikasi apa Mbak Asri yang bisa saya bawa pulang nih setelah saya beribadah di gereja? Penerapan untuk saya dan Bapak Ibu, kalau waktu-waktu ini saya dan Bapak Ibu sedang menghadapi begitu banyak pencobaan, godaan dari si iblis, persoalan, doa-doa yang belum dijawab, perjalanan hidup yang tidak seperti yang kita inginkan. Yang pertama Bapak Ibu, baca yuk Bapak Ibu penerapannya, 1, 2, 3, ikhlaslah. Tadi kita belajar ya Bapak Ibu, pencobaan bisa terjadi pada semua orang. Pencobaan bisa terjadi pada segala keadaan. Pencobaan bisa terjadi dalam segala kondisi. Pencobaan bisa terjadi saat kita sendiri maupun kita banyak orang. Kalau begitu, saya dan Bapak Ibu ini tidak bisa mengendalikan datangnya pencobaan. Betul ya Bapak Ibu? Kalau begitu, saya dan Bapak Ibu ini tidak bisa mengendalikan perjalanan hidup kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Kalau kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan dan perjalanan hidup kita masih penuh dengan godaan, kita masih menghadapi banyak pergumulan, ikhlaslah. Ikhlaslah. Karena apa? Selagi kita masih di bumi, pencobaan masih harus kita lewati. Bagi jemaat Tuhan yang pagi ini datang dengan pasangan suami istri di sampingnya, gitu ya, boleh saling menguatkan. Ikhlas. Kita tidak bisa mengendalikan segala hal dalam hidup kita. Kita belajar ikhlas, berserah kepada kehendak Tuhan. Yang datang dengan pasangan suami istri boleh saling menguatkan. Yang sedang punya masalah boleh saling ngadukan, ngomong, rapopo ya Ma, kita jalani bareng-bareng dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang suami istri boleh saling menguatkan nih. Oh rapopo ya Ma, kita jalani alon-alon bareng-bareng ada Tuhan. Nah yang tidak, pasangannya suami istri, silahkan menguatkan dengan saudara sekelilingnya yang ada di depannya, di sampingnya. Ora opo
hidup kita. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, dan kalau Bapak Ibu jawabannya adalah iya, Bapak Ibu akan menjawab saya ora opo. Ya. Bapak Ibu, apakah hari-hari Bapak Ibu kadang-kadang berat? Ora opo. Bapak Ibu, apakah sampai hari ini rumahnya masih kontrak dan capek? Ora opo. Bapak Ibu, apakah anak-anak anggota keluarga yang didoakan pengen supaya beribadah sampai hari ini belum ibadah juga? Bapak Ibu, apakah belum mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik? Lemes ya. Bapak Ibu, ada usaha kita, ada otoritasnya Allah. Jalankan yang menjadi kewajiban kita, dan ketika kehendak Allah terjadi, ikhlaslah. Karena kita bukan pengontrol hidup kita, kita bukan pemilik hidup kita, kita bukan pengendali dari segala yang kita lakukan. Pencobaan dengan segala prinsip yang sudah saya paparkan di atas mengajarkan kita, ayo ikhlas. Waktunya Tuhan selalu tepat, pertolongan Tuhan tidak pernah dijauhkan dari hidup kita. Yuk sabar, tekun, taat firman, dan kuasa Allah akan terus ada bagi kita sekalipun kita ada dalam masa pencobaan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua dibaca ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pekalah. Tadi kita belajar ada prinsip bahwa pencobaan diizinkan Allah, tetapi sumbernya tidak selalu dari Allah. Tadi saya juga bertanya kepada Ibu, Bapak, bisa nggak sih kita masuk dalam pencobaan karena sumbernya dari kita sendiri? Bisa. Kalau begitu yuk kita peka, kita petani. Kira-kira masalahku ini 1 bulan yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu, apa sih gunanya masalah? 1, ada rancangan Tuhan, jadi orangnya sudah taat, ibadahnya sudah bagus, kok ia masih dalam kesulitan ya? Oh, ada rancangan Allah ke depan yang disiapkan untuk kita. Kalau memang inilah posisi Bapak Ibu, saya sudah jaga hidup kudus, saya sudah jaga kedekatan dengan Tuhan, tapi kok saya masih ada dalam masalah berat ya? Oh, ini ada rancangan Tuhan yang baik. Lakukan, jalani dengan sabar dan tekun. Tetapi kalau Bapak Ibu petani, oh lalu aku koyok ngene iki mergo aku sing gak taat. Aku seperti ini tuh mergo atiku sing kaku dan susah dibentuk. Aku seperti ini karena aku nuruti kemauanku sendiri. Kalau begitu tidak ada jalan lain kecuali bertobat. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyadarkan kita. Bapak Ibu, keluarga kami terdiri dari 4 orang. Pak Yosaya dan kedua anak saya. Bapak Ibu bisa tes semua anggota keluarga saya. Siapa yang paling tidak sabaran dan siapa yang paling cepat marah di rumah? Saya. Ya. Nah, tetapi saya bersyukur karena beberapa waktu yang lalu saya disadarkan oleh Tuhan tentang hal ini melalui anak saya Timothy. Jadi dia, ini sudah saya ceritakan ya di senior ya, Timothy sedang belajar online, harusnya jam 8, tapi anak-anak sudah gabung sebelum jam 8, berbincang banyak kepada Miss. Ada seorang teman Timothy bilang, Miss, kapan sekolah lagi Miss? Aku bosan di rumah terus. Miss-nya bilang, nanti ya kalau coronanya sudah hilang, pemerintah sudah izinkan, kita akan sekolah lagi. Jadi kalian berdoa ya supaya Tuhan tolong coronanya cepat pergi. Terus temannya Timothy bilang begini, Miss, dari awal coronanya ada di gereja nyuruh berdoa, di rumah kami sudah berdoa, sekarang tiap hari kami juga berdoa minta coronanya hilang, tapi coronanya kok tidak
kecil, tanya tentang corona, saya udah berdoa untuk corona, tapi kok nggak hilang-hilang? Berdoanya sama Tuhan Yesus loh, nggak hilang-hilang. Ini pertanyaan anak kecil. Tapi berapa banyak dari Bapak Ibu dan saya yang umurnya sudah banyak, sudah mendoakan masalah kita berkali-kali dan tidak dijawab? Kita pun tanya begitu ya. Terus berdoa kok nggak dijawab? Misnya ngomong begini Bapak Ibu, iya, belum dijawab artinya harus berdoa terus. Sampai kapan? Sampai dijawab Tuhan. Lalu Miss yang satunya jawab. Jawabannya jadi inspirasi buat saya. Missnya bilang, kalau coronanya belum pergi-pergi, doanya belum dijawab, itu artinya kesabaran kita sedang diuji. Ini ujian kesabaran. Ketika Missnya mengatakan ujian kesabaran, kata-kata itu begitu memberkati saya Bapak Ibu. Sehingga kalau ada sesuatu di rumah berkaitan apa saja yang membuat saya mulai jengkel, pengen marah, langsung saya berkata, ujian. Nanti baik Pak Yos maupun kakak atau siapa yang di rumah, mereka yang jawab kesabaran. Nanti ada lagi yang bikin saya jengkel, udah mau ini, saya mengatakan lagi ujian. Pak Yos jawab lagi kesabaran. Berhari-hari saya lakukan itu. Ketika Timothy mulai belajar, ada sesuatu yang dia lakukan dan saya mulai mengatakan ujian. Pak Yos belum jawab, lalu anak saya ini menjawab saya bilang gini, kata-katanya ujian kesabaran ya, tapi nada yang dipakai memperlihatkan ibu tidak teruji kesabaran. Betul ya Bapak Ibu? Berapa banyak dari Bapak Ibu dan saya ini loh yang tadi saya pakai contoh. Seringnya kita ngomong sabar, sabar. Mulut kita berkata sabar, tapi waktu itulah kita terbukti bahwa kita sedang tidak sabar. Saya bersyukur loh Bapak Ibu, melalui perkataan anak saya oh iya Tuhan, ternyata aku ini paling orang sabar. Bapak Ibu, kepekaan dibutuhkan supaya kita tahu apakah memang ada sesuatu yang harus saya ubahkan di saat-saat saya sedang bergumul dengan pencobaan ini. Kalau kita sudah menyelidiki diri dan kita tahu, oke Tuhan, aku sudah memastikan bahwa aku berjalan sesuai dengan firman-Mu, tetapi Allah masih mengizinkan pencobaan ini untuk saya lalui. Laluilah dengan sabar, tekun dan taat kepada firman. Tetapi ketika kita menyelidiki diri dan kita mendapati pikiranku berdosa, perasaanku berdosa, niat hatiku berdosa, pilihan-pilihanku berdosa, pertimbanganku berdosa, keputusanku berdosa. Firman Allah berkata, hanya dengan pertobatan bisa terjadi pemulihan. Saya dan Bapak Ibu bisa menang kalau kita hidup seturut firman Tuhan. Yang terakhir, aplikasinya. 1, 2, 3. Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, lalu iblis datang menyodorkan firman yang sudah diputar-balikan. Adam dan Hawa mulai memikirkan tawaran si iblis, dan ketika dia memikirkan tawaran si iblis, sama sekali tidak ada perlindungan firman yang dipegang dan dipakai untuk melawan iblis itu. Berbeda dengan yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika iblis datang dan mengatakan, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Jawaban Tuhan Yesus pakai apa Bapak Ibu? Firman. Manusia tidak hidup dari makanan saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman. Setelah itu iblis datang lagi, bawa firman lagi.
disuruh untuk menatang engkau, Tuhan Yesus jawabnya pakai apa Bapak Ibu? Firman. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Lalu yang ketiga, iblis berkata, kalau kamu mau sujud menyembah aku, seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Tuhan menjawab dengan apa? Firman. Bapak Ibu hanya bisa menang dari semua pencobaan kita dengan tunduk kepada firman. Tunduk kepada firman. Tunduk kepada firman. Tidak ada cara lain kecuali saya dan Bapak Ibu taat kepada firman sambil terus bersabar pada ujian yang ada. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, justru ketika Bapak Ibu mengambil keputusan untuk saya taat kepada firman, saya sedang punya masalah, tapi saya mau taat kepada firman Tuhan, bisa jadi ujiannya lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan mau menguji kemurnian hati kita untuk taat firman itu, hanya untuk sekedar memanfaatkan Tuhan, atau memang kita dengan sungguh mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pencobaan bisa terjadi pada semua orang, pencobaan bisa terjadi dalam segala keadaan, dalam segala tempat, artinya tidak ada orang yang tidak punya pencobaan. Kalau Bapak Ibu pagi hari ini datang dan sedang bergumul untuk pencobaan yang sedang Bapak Ibu alami, Yesus memberikan teladan untuk menang, dan artinya saya dan Bapak Ibu bisa menang kalau kita mengikuti teladan kita Yesus Kristus dengan tunduk kepada kebenaran firman. Saya mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sambil mengajak Bapak Ibu untuk tunduk, mengambil waktu secara pribadi dengan Tuhan, meminta kekuatan yang datangnya daripada Allah untuk mampu bertahan dan melawan pencobaan ini dengan cara yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Mari kita pakai waktu yang baik ini. Kita akan datang kepada Allah. Tiap-tiap pribadi punya waktu yang sangat khusus dan intim dengan Tuhan. Hampiri Bapa, serahkan persoalan, selidiki pikiran, hati dan hidup kita, dan biarkan tiap-tiap kita menjadi orang yang berkemenangan atas pencobaan kita dengan cara yang seturut firman Tuhan. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
hadir dan mendengar firman-Mu ya Allah. Berkati hati mereka, berkati pikiran mereka, berkati kehendak mereka, supaya mereka boleh menyerah penuh kepada kehendak Tuhan dan ikhlas dengan jalan-jalan Tuhan yang ditentukan kepada kami. Berikan kepada kami hati yang peka kepada kemauan Allah, hati yang peka terhadap kemauan firman, sehingga dalam masa-masa di mana kami berjuang dengan pencobaan hidup kami tetap didapati oleh Tuhan menjadi umat yang setia dan taat kepada kebenaran firman. Dan Tuhan, tolonglah kami sekalian supaya kami menjadi pemenang-pemenang seperti Yesus yang telah menang dari pencobaan, sehingga kami pun menikmati kemenangan karena keteladanan Kristus menjadi bagian di dalam hidup kami. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun pergumulan yang mereka bawa kepada Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan pada waktu tepat yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka. Dalam nama-Mu kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Ibu, nanti sore kelas persiapan baptisan perdana akan dijalankan, kelas kita pertama. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah, baik yang mau ikut karena mau dibaptis, atau yang mau ikut karena pengen disegarkan lagi dasar-dasar kekristenan kepada Tuhan, saya memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu perlu membawa apa saja. Satu, Alkitab, ya, boleh melalui HP, boleh juga Alkitab kertas, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bawa buku tulis dan membawa alat tulis, pulpen, ya, buku tulis dan alat tulis, supaya nanti Bapak Ibu tidak bertanya-tanya. Kelas persiapan baptisan itu bukan kebaktian loh ya, bukan kebaktian, bukan ibadah. Namanya kelas, jadi kayak orang sekolah, ya, orang sekolah. Di sanalah Bapak Ibu dan saya punya kebebasan untuk belajar, untuk bertanya, untuk berdebat di kelas ini, ya. Jadi ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang nanti sore mau datang, bawa Alkitab, bawa buku tulis dan bawa alat tulis. Itu saja dari saya. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya, jangan lupa bawa hati ya. Ini hatinya ditinggalkan ya. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, kita kedatangan Pak Babinsa, Pak Wagiman untuk memberikan sepatah dua kata-kata yang mungkin perlu kita mengerti kita ini bersama-sama ya. Kita tunggu sebentar. Monggo Bapak, waktu dan tempat di sini. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih telah memberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan. Ya. Kesempatan itulah yang kadang-kadang tidak kita bayangkan. Pertama, saya di sini hanya akan memberikan himbauan sedikit saja hal protokol kesehatan. Nyun sewu, mohon maaf, dalam posisi kursi ini kalau bisa dibikin siksak seperti yang sudah lalu, ya, dibikin siksak kursinya. Di gereja maupun di masjid, saya harapkan untuk bisa di posisinya kursi itu siksak. Kalau di masjid, kalau sujud itu kepalanya tidak nyenggol bokong yang depannya,
kalau begini nanti ya bisa tertata dengan baik, ada ya rapi yang seksap, itu lebih bagus. Selanjutnya saya hanya berpesan, nyuwun sewu, barangkali di lingkungan panjenengan nanti ada yang meninggal kena COVID, tolong jangan resah lingkungannya. Ya memang semua mempunyai rasa takut, rasa was-was, itu pasti ada. Jangan sampai di lingkungan itu ada penolakan, pemakaman, istilahnya apa ya, korban COVID. Jangan sampai di lingkungan itu merasa resah. Ya sebaiknya kita itu menjaga kondisi lingkungan. Terus yang sudah diprogramkan sama Pak Gubernur Joko Tonggo itu kita gelurakan. Jadi tetangga kita yang kena positif jangan sampai terkucilkan, dibangga-bangga, maksudnya ya jangan sampai imunnya itu turun, nanti malah kena virus. Saya sendiri juga punya rasa khawatir. Saya sering ketemu dengan orang itu siapa? Tidak tahu bahwa orang yang saya temui, saya salaman dan sebagainya itu ada virusnya. Saya juga punya rasa khawatir. Tapi jangan lupa, setiap pergi membawa hand sanitizer. Itu bukannya senjata paling ampuh, paling tidak untuk menjaga diri kita sendiri. Ya, tangan, ya pokoknya tangan itu selalu disemprot hand sanitizer atau sering-sering cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Jangan hanya cuci tangan dong, tapi harus pakai sabun. Karena begini Bapak Ibu, ada juga yang kemarin beberapa hari yang lalu itu ada yang meninggal ibunya, anaknya bersikukuh, saya harus melihat jenazah ibu saya. Itu kan tidak diperbolehkan dalam kesehatan. Protokol kesehatan tidak diperbolehkan. Ya alhamdulillah bisa kita dirayu, dikasih pengertian dan sebagainya, akhirnya mau di protokol kesehatan. Jadi dari rumah sakit Wongsonegoro langsung ke makam dadakan. Ya jadi bikin resah lingkungan juga. Kalau dibawa pulang, ya kalau lingkungan itu berani merawat jenazah di rumah. Itu kan kalau COVID itu di rumah sakit sudah disedemikian rupa, dibungkus, dikafani dan sebagainya. Semprot disinfektan di plastik, kafan, plastik lagi, pokoknya sebetulnya tidak mengkhawatirkan bagi kita. Tapi kita tetap was-was itu masih ada, ya. Kita itu yang was-was itu masih ada. Tapi kita jangan terlalu was-wasnya melebihi, ya. Wah, kok GGO mau ketemu orang, saya tak temani ada virusnya, tidak usah seperti itu. Yang penting kita selalu menjaga, jangan terlalu berkerumun. Ingat saja 3M 1T, ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, terus pakai masker, jangan berkerumun. Nah, pokoknya tidak berkerumun. Itu insya Allah akan terhindar kita semua. Ya. Pokoknya pesan saya itu tadi, sebetulnya itu panjenengan pasti sudah tahu. Di medsos sudah banyak sekali informasi. Yang penting kita minumnya minum hangat, tapi jangan panas. Mungah-mungah langsung diminum jangan. Ya. Karena apa? Saya selalu komunikasi dengan dokter, pesannya Pak Oguman, minumnya yang hangat, jangan es. Karena sekarang virus itu hidupnya istilahnya di manusia itu mencari yang banyak di tenggorokan dan di hidung. Makanya kalau minum hangat panas itu otomatis virusnya akan mati. Nah, seperti itu. Terus saya kemarin juga sudah di rapid karena teman saya positif. Ya alhamdulillah di rapid negatif.
negatif. Kalau positif mungkin saya juga tidak di sini. Ya semoga aja kita itu dalam keadaan sehat, pikiran enjoy saja, tidak terlalu memikirkan yang tidak. Terus saya berpesan, situasi pandemi seperti ini, kadang-kadang kita itu lengah. Ya. Keamanan lingkungan panjenengan harus panjenengan sendiri yang akan menjaga. Jangan sampai ada pandemi seperti ini terus naruh kendaraan sembarangan, paling orang-orang ya. Tapi jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Karena si pencuri akan tetap berkeliaran mencari kesempatan untuk mencari sasaran kan seperti itu. Ya itu saja pesan saya. Tolong Pak Joshua besok ini dirubah. Terus nanti kalau mau ada kegiatan nanti yang sangat dipakai, monggo silakan. Yang penting jangan terlalu bergerombol. Aturan perwal itu maksimal 100 orang. Saya kira masih mencukupi lagi ini sama-sama untuk 100 orang saya kira bisa. Dan nanti saya pasti komunikasi terus dengan Pak Joshua. Kalau ada sesuatu hal Pak Joshua menginformasikan saya informasikan ke Pak Joshua supaya kegiatan-kegiatan di sini lancar, tidak ada hambatan apapun. Semoga kita tetap sehat, ya, bahagia. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih Pak Iman sudah memberikan keterangan dan kita bersyukur bahwa koordinasi dari gereja kita kepada kelurahan dan aparat boleh terus lancar ya. Ayo sehat supaya kita bisa beribadah. Ibadah itu mahal karena harus tetap sehat ya. Mari kami berdiri bersama-sama kita berdiri bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Pengumuman langsung disampaikan Kak. Apa saja pengumumannya? Terus next. Iya, setelah ini jam 10 ada kelas pranika di gereja ya, di sana di Pastori. Kemudian sorenya jam 5 kelas baptisan. Mari bersama-sama di tempat ini. Kemudian ada ibadah pria Ayub hari Kamis. Tolong dijadwalin Pak Sigit ya. Kemudian ibadah Youth di WSG hari Jumatnya. Hari Minggu ibadah seperti biasa. Mari kita tetap jaga kesehatan hati dan fisik juga untuk kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada setiap kami supaya kami mengerti, tahu benar akan percobaan-percobaan kami sehingga kami boleh mengatasinya dan menang bersama dengan Tuhan. Ajar kami menundukkan segala keakuan kami, ajar kami menundukkan segala keegoisan kami, ego kami, free will kami kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Kau yang memberkati setiap kami. Berkati setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini Tuhan, anak-anak dan yang dewasa. Biarlah ada dalam itu kasih dan kemurahan Tuhan dalam minggu ini. Kami menyerah kepada Tuhan dan membutuhkan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah. Jadilah berkat dimanapun kau berada, dan bawalah berkat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus, persentuhan yang manis dari Roh Kudus, menyertai engkau, memberkati engkau, apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, diberkati, dibuat menjadi berhasil, sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang beriman, percaya bersama berkata,